dilakukan oleh oknum Kementerian Agama, ada jual beli untuk petugas haji. Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi ada. Jutaan langkah berjejak di Tanah Suci demi bisa menunaikan panggilan ibadah haji. Tapi tak semua kaki melangkah dengan niat yang sama. Ada yang datang membawa rindu, ada pula yang membawa ambisi. Tahun ini bahkan ada seorang jemaah calon haji ilegal meninggal dunia karena dehidrasi berat saat tersesat di gurun tandus yang panas. Ibadah haji antara bisnis, gengsi, dan ridho ilahi. Saya Reni Arumsari, inilah Inside Story. Sementara 3 WNI jemaah calon haji ilegal terjebak di tengah gurun usai sempat tertangkap razia aparat keamanan Saudi. 1 di antaranya meninggal dunia akibat dehidrasi berat. Ketiga WNI tersebut diduga akan menuju Mekah menggunakan visa ziarah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpang sebuah taksi gelap. Diduga ketiganya dipaksa turun di tengah gurun Jumun saat cuaca ekstrim karena supir taksi takut tertangkap petugas patroli. Kejadian ini dibenarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Diketahui sebelumnya 3 WNI bersama 10 WNI lainnya sempat tertangkap razia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah. Namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Mekah melalui jalur tidak resmi. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan. Sementara pihak KJRI Jeddah telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu orang warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di daerah Jumum di tengah padang pasir. Diperkirakan karena dehidrasi. Saat itu almarhum bersama dengan 2 orang warga negara Indonesia lainnya yang juga mengalami dehidrasi, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ketiganya ditemui di tengah gurun melalui drone dari aparat keamanan Arab Saudi. Dalam pemeriksaan kami dengan 2 orang WNI yang selamat, kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan taksi, kendaraan menggunakan taksi. Di tengah jalan, di tengah gurun, supir taksi melihat adanya razia patroli keamanan dan ketiga orang itu diturunkan di padang pasir dan mereka harus berjalan jauh mencari tempat hingga akhirnya ditemukan oleh drone dalam keadaan sakit dan yang satu sudah meninggal. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum. Seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal di atas pesawat dalam penerbangan ke Tanah Suci. Kabar tersebut dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi melalui Instagram resmi.
Melalui akun media sosialnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengunggah video seorang jemaah calon haji perempuan yang wafat di atas pesawat terbang. Jemaah bernama Nur Fadilah, 45 tahun, tergabung dalam kloter 20 embarkasi Surabaya, satu rombongan dengan Imam Nahrawi. Almarhumah yang berasal dari Sidoarjo meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menegaskan pemerintah akan memberikan hak jemaah berupa badal haji dan santunan asuransi. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan telah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang ada riwayat penyakit tertentu. Saat ini jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi dan sebelum dimakamkan jenazah tadi disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Pemerintah akan memberikan hak-hak jamaah baik itu berupa badal haji dan selanjutnya pemerintah juga akan memberikan asuransi sesuai dengan ketentuan. Jenazah Nur Fadilah meninggal dunia akibat riwayat penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di pemakaman Baqi setelah disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi, Madinah. Mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya bersama dengan almarhumah Nur Fadilah. Kabar duka juga datang dari jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di pesawat. Almarhum meninggal dalam penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi dan sempat mengeluhkan sakit di dada. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah haji kloter DKG 40, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Jeddah. Almarhum meninggal saat tengah penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi dan sempat mengeluhkan sakit di dada pada istri yang mendampinginya. Sempat alami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter, namun nyawanya tak tertolong. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Zahban, Kota Jeddah, Arab Saudi. Atas nama Bapak Kusnandar Endi Miharja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara Abdul Aziz Jeddah dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di Kota Jeddah. Tercatat, sebanyak 31 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu, lebih dari 125.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 86.777 jemaah diantaranya bergeser ke Mekah sejak 10 hingga 25 Mei 2025 bagi jemaah yang mengawali perjalanan dari Madinah. Satu harapan penyelenggara ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar hingga tiba masa puncak haji. Sementara lebih dari 1.300 jemaah haji dari berbagai negara wafat di Tanah Suci, termasuk 275 jemaah haji Indonesia pada tahun lalu. Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahd bin Abdurrahman mengatakan 83% dari 1.301 kasus kematian jemaah merupakan jemaah haji ilegal. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan lebih dari 1.300 jemaah haji wafat di Tanah Suci di musim haji tahun 2024. Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahd bin Abdurrahman mengatakan 83% dari 1.301 kasus kematian jemaah merupakan jemaah haji ilegal. Mayoritas jemaah yang wafat adalah disebabkan faktor sengatan cuaca ekstrim dan kelelahan. Mereka menempuh perjalanan jauh dan menunaikan rangkaian ibadah di bawah temperatur sangat tinggi. بينما بلغ عدد الوفيات 1301 وفية رحمهم الله جميعا وغفر لهم 83% منهم كانوا من الغير مصرح لهم والذين تعرضوا للعوامل المسافات الطويلة اللي ذكرتها سابقا وتحت أشعة الشمس بلا مأوى.
Proses identifikasi jemaah yang wafat memang sulit karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap dan resmi. Dari 1.300 jemaah yang wafat, sekitar 660 diantaranya adalah jemaah asal Mesir. Sementara itu, sekitar 95 jemaah haji sempat dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebagian jemaah yang sakit dirujuk ke rumah sakit di Riyadh, Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Dan berikut wawancara eksklusif jurnalis senior iNews Syafril Nasution dengan Dirjen Pasukan Pertahanan Sipil Arab Saudi. حقيقة المملكة العربية السعودية وممثلة في وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني حريصة على كل ما يتعلق بسلامة وحجاج بيت الله الحرام بمختلف فئات بمختلف جنسياتهم بدءا من وصولهم للمملكة العربية السعودية من المنافذ البرية والبحرية والجوية وكذلك في الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام ومنهم الحجاج الأندونيسيين الذين نرحب فيهم حقيقة في جميع المواقع سواء في منطقة المدينة المنورة ومرورا الوصول إلى العاصمة المقدسة في مناطق الإسكان. تعمل المديرية العامة للدفاع المدني من ضمن جهات لسلامة المواقع والمساكن التي يسكن بها جميع الحجاج ومن ضمنهم الحجاج الأندونيسيين بالطبع للتأكد من توفر جميع متطلبات الدفاع المدني. لا يسمح بتاتا لأي جهة بإسكان حجاج أو إيواء حجاج في مواقع لا تتوفر فيها متطلبات السلامة في هذا الجانب، إضافة إلى الجولات التفتيشية والرقابية للتأكد من التزام هذه الجهات. نعمل حقيقة مع المكاتب التي يعمل معها حجاج بيت الله الحرام، مكاتب الحجاج الأندونيسيين أو مكاتب الحجاج الآخرين في عملية التدريب والورش التدريبية المتكررة حقيقة لإيصال هذه الرسالة في توعية الحجاج الذين ينتمون لهذه المكاتب للتأكد كذلك من هذا الجانب. خدمات الدفاع المدني في كل المواقع تعزز الجانب التوعوي ونشر رسالة توعية بجميع اللغات لتعزيز هذا الجانب المهم في هذا. Ya pemirsa, lebih dari 2.700 jemaah haji terkena heat stroke atau sengatan panas ekstrim saat berada di Mina, Arab Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Termasuk 3 jemaah haji Indonesia yang dilaporkan wafat akibat terkena heat stroke. Sekitar 1,8 juta jemaah haji dari berbagai negara melontar jumroh pada pagi, sore hingga malam hari. Cuaca panas menyengat menjadi pertimbangan. Dan puncak sengatan panas ekstrim juga terjadi bahkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Suhu udara di Mina, Arab Saudi dilaporkan mencapai 48 hingga 51 derajat Celcius. Akibatnya, lebih dari 2.760 jemaah haji terkena heat stroke atau sengatan panas ekstrim. Bahkan 14 jemaah asal Yordania dilaporkan wafat akibat heat stroke. Sementara jemaah haji Indonesia yang wafat bahkan mencapai 165 orang, termasuk 3 diantaranya meninggal dunia akibat heat stroke. Heatstroke adalah bentuk cedera panas serius dan perlu perawatan untuk menghindari resiko cacat permanen atau kematian. Orang yang terkena heatstroke akan mengalami sakit kepala hingga berdenyut, mual dan muntah, kulit memerah, suhu tubuh tinggi hingga detak jantung lebih cepat dari biasanya. Sementara di tahun yang sama pula, sejumlah jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat memprotes kondisi tenda saat wukuf di Arafah, Arab Saudi karena dinilai terlalu padat. Salah satu penyebab padatnya tenda saat wukuf adalah terbatasnya wilayah Mina. Jangan nanya-nanya seperti itu. Seorang jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat melakukan protes kepada petugas pelayanan haji 2024. Protes terjadi setelah kondisi tenda saat wukuf yang terlalu padat. Luas tenda 120 meter persegi dihuni 160 jemaah haji. Merespon keluhan kondisi tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi yang hanya 0,8 meter per orang, Yakut Khalil Khoumas selaku Menteri Agama saat itu berdalih wilayah Mina sangat terbatas dengan kuota haji Indonesia yang mencapai
513.320 jemaah. Sempat beredar usulan agar kondisi Mina dibuat bertingkat seperti di lokasi lempar jumroh atau Masjidil Haram. Ini memang agak sulit kita melakukan manajemen atas ini. Nah, apa yang terjadi kemudian orang dibilang berdesak-desakan. Memang kapasitasnya segitu. Setelah hitungan luasan tinda dan jumlah jamaah, ketika kita bagi ya ketemunya segitu. Para jemaah berharap pemerintah dapat memperbaiki sarana dan fasilitas demi kenyamanan jemaah haji di tahun-tahun mendatang. Anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani menyatakan pihaknya membenarkan penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu ditemukan wan prestasi, termasuk akomodasi, catering, hingga ibadah arba'in. Saya juga menganggap bahwa banyak sekali wan prestasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Salah satunya dari mulai pelayanan akomodasi di Mekah maupun di Madinah, catering, tenda, kemudian transportasi. Yang paling membuat kami harus menyampaikan permintaan maaf kepada para seluruh jamaah Indonesia pada tahun lalu. Biasanya para jamaah haji kita bisa melaksanakan arba'in selama 40 waktu di Madinah. Artinya memang kita sudah perhitungkan 9 hari adalah waktunya para jamaah berada di Madinah. Tapi kenyataannya tahun lalu hampir sebagian besar mereka tidak bisa melaksanakan arba'in karena tadi ada keterlambatan dari transportasi, dari mulai mereka berangkat dari Indonesia atau mereka dialihkan dari Mekah menuju ke Madinah, dan otomatis harusnya jamaah bisa melaksanakan arba'in ada kekurangan 2 waktu, ada yang kekurangan 1 hari. Nah, ini menjadi catatan buat kami bahwa sebetulnya bukan hanya pelayanan saja, tetapi juga fungsi ibadah mereka jangan sampai terganggu. Mereka memberikan warning kepada pemerintah Indonesia agar tingkat kematian jamaah harus ditekan. Dari beberapa tahun yang lalu ada peningkatan karena memang tadi jumlah lansia kita yang sangat tinggi, kemudian istitoah kesehatan itu masih banyak yang bolong-bolong di tiap kabupaten kota. Ini yang menjadi pembahasan kami dari Komisi 8 maupun Komisi 9 terhadap labkes yang ada di kabupaten kota. Karena pola hari ini jamaah bukan dia melunasi baru pemeriksaan kesehatan. Tetapi hari ini polanya adalah setelah mereka di screening istitoah kesehatannya dan dinyatakan dia sehat, baru boleh melakukan pelunasan. Artinya memang di tahun ini kita mengupayakan betul-betul bahwa yang berangkat itu meskipun dia sudah usianya lanjut atau lansia, tetapi kalau ternyata fisiknya dan spiritualnya mereka masih bagus. Sejumlah selebritas tanah air yang telah mendaftar haji furoda tahun ini juga batal berangkat ke Tanah Suci. Tetap di Inside Story.